Haleluya, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebagai makanan untuk rohani kita, supaya kita tetap kuat di dalam menjalani kehidupan kita hari demi hari. Puji Tuhan, masih di dalam kitab Injil Matius pasal 28, kisah sebelum Yesus naik ke sorga. Ayat 16 firman Tuhan berkata demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudara, inilah kisah sebelum Yesus naik ke sorga. Yesus memberikan sebuah perintah kepada murid-muridnya, dan perintah ini kita kenal sebagai amanat agung. Kenapa disebut sebagai amanat agung? Pertama-tama saudara-saudara, karena perintah ini, amanat ini datang dari seorang raja. Bukan sembarang raja, tetapi raja di atas segala raja. Kenapa disebut agung, saudara-saudara? Karena perintah ini menyangkut keselamatan manusia. Menyangkut keselamatan manusia. Kenapa disebut perintah ini perintah yang agung? Karena perintah ini menyangkut kepada semua orang-orang warga kerajaan Allah, tanpa terkecuali, saudara-saudara. Itu sebabnya Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di sorga, di bumi, bahkan di bawah bumi sekalipun." Di segala ruang, di segala waktu, Yesuslah yang mempunyai kuasa. Itu sebabnya disertai dengan perintah, "Karena itu pergilah, jadikan segala bangsa muridku." Saudara-saudara, seringkali kita takut untuk bersaksi, malu untuk bersaksi, ragu untuk bersaksi. Tapi Yesus mengajarkan kita, saudara-saudara, bahwa kita harus bersaksi. Kita harus bersaksi. Di dalam kitab Injil Lukas kita melihat firman Tuhan berkata, Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-48. "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Saudara-saudara, kita harus bersaksi tentang Tuhan, tentang Yesus. Bukan bersaksi untuk membanggakan diri kita sendiri, tetapi kita bersaksi untuk Tuhan dalam segala situasi yang kita lihat. Saudara-saudara, memang ada cara yang baik kita bersaksi. Kita melihat dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-10, Yesus mengajarkan kita begini untuk bersaksi. Injil Matius pasal 10 ayat 16, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Ini yang pertama. Kita harus sadar kita sedang berada di tengah serigala. Kita digambarkan seperti domba, kita diutus ke tengah serigala. Itu sebabnya pertama kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya kita tidak menginginkan sesuatu untuk kepentingan pribadi kita di sana. Tidak. Tetapi dengan kasih yang tulus, dengan kerinduan untuk menyelamatkan orang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, ayat 20 dikatakan, "Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu." Kita harus memiliki keyakinan, saudara-saudara, bahwa bukan dengan hikmat kita, bukan dengan akal budi kita semata-mata. Akal budi kita pakai, tapi kita tidak mengandalkan itu. Tetapi kita berdoa kepada Tuhan supaya Roh Kudus menuntun setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Supaya Roh Kudus juga menuntun setiap tindakan-tindakan, gerak-gerik apa yang akan kita lakukan dalam kita bersaksi. Ingat, saudara-saudara, hikmat manusia
pengetahuan kita manusia tidak akan dapat membawa satu orang pun kepada Tuhan. Hanya kuasa Roh Kudus. Kita harus mengerti hal itu. Tetapi bersaksi adalah merupakan kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak tahu berapa lama lagi waktu atau pintu masa kemurahan ini dibuka oleh Tuhan. Tetapi seberapa lama pun itu, mari kita gunakan waktu-waktu ini untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, kalau kita menjadi saksi bagi Tuhan, ada satu jaminan dari Tuhan, saudara-saudara. Ayat 19 dalam kitab Injil Markus pasal 16 ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20, mereka pun, murid-murid pun, pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Haleluya. Ketika murid-murid pergi bersaksi, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Tuhan turut bekerja. Saudara-saudara, kita bersaksi dengan hikmat yang dari Tuhan, tulus seperti merpati, cerdik seperti ular, mengandalkan kuasa Roh Kudus, dan ini janji firman Tuhan. Tuhan turut bekerja, meneguhkan firman-Nya. Jangan heran, bukan hanya pendeta yang dapat melakukan mujizat. Saudara berdoa atas orang sakit demi nama Yesus dengan iman dan ketulusan hati, Tuhan akan meneguhkan kesaksian saudara dengan mujizat-mujizat. Siapapun kita, panggil nama Yesus, bawa nama Yesus, saksikan nama Yesus. Mujizat menyertai kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita.